Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang kita dalamkan pelajaran akidah, pokok-pokok keimanan. Di kesempatan ini kita melanjutkan seputar sifat-sifat malaikat yang telah kita pelajari di pekan sebelumnya juga. Sudah kita sebutkan pula namanya sebagian ya, tidak seluruhnya. Sifat-sifat malaikat, bahwasanya kita akan menyebutkan saja, yakni di antara mereka ya sekian banyaknya malaikat yang kita tidak bisa menghitungnya, tak terhingga oleh kita. Mereka mempunyai tugas tertentu ya. Di antaranya sudah disebutkan sebenarnya ya di pelajaran kemarin. Dan ada pelajaran yang lebih rinci ya. Sudah disebutkan malaikat Jibril yang dipercayakan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. 2, malaikat Mikail yang diserahi tugas menurunkan hujan dan juga menumbuhkan tanaman ya. Malaikat Israfil adalah meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan makhluk ya. Kemudian juga keempat, malakul maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa. Malakul maut aja, nggak ada disebutkan namanya ya. Secara sahih dan juga sharih nggak disebutkan nama malakul maut. Malakul maut aja ya. Di surah itu juga sama, di surah As-Sajdah ya.
sebutkan malakul maut. Malik diserahi tugas menjaga neraka. Yang keenam, malaikat yang diserahi tugas yang berkaitan dengan janin. Nah, ini juga ada ternyata ya. Mereka menjaga janin itu ya. Dan juga ketika janin berumur 40 bulan di dalam kandungan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menyuruh untuk menulis rezeki, ajal, amal, derita dan bahagianya. Nah, itu sudah tercatat, tidak akan dikurangi, sudah pas ya bagian jatahnya. Tujuh, para malaikat yang diserahi tugas menjaga dan menulis semua perbuatan manusia ya. Setiap orang dijaga dua malaikat, yang satu pada sisi kanan, yang satunya lagi pada sisi kiri, atau disifati raqib dan atid ya. 8, para malaikat yang diserahi tugas menanyai jenazah. Bila jenazah sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang Rabb, agama dan Nabi. Nah, ini selebihnya ada sekian istidlal atau dalil yang menyebutkan sifat-sifat malaikat ya. Pertama, bahwa mereka adalah tentara-tentara Allah yang paling agung. Dalam surah Al-Fath ayat 4, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi para malaikat itu tentara Allah ya. Nah, itu dan ketika berbicara mengenai penjagaan neraka, Allah firman dalam surah Al-Muddatsir, sebenarnya ini hanya panjang ya, cuma disebutkan sebagian ya. Ayat 31, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru
liyastaiqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana wa la yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun wal yaqulal ladina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masal, dan seterusnya ya. Itu juga ada juga yang ayat 30-nya ya. Yaitu malaikat penjaga neraka alaiha tis'ata asyar ya. Dan di atasnya tis'ata asyar 19 malaikat penjaga. 19 malaikat penjaga di atas neraka. Dibayangkan tuh ya, bisa dibayangkan kalau malaikat itu 19-nya itu ya, ada gitu ya di atas neraka tuh. Insyaallah ya. Terus ayat 31-nya ya. Oh iya. Iya. Ini ada malaikat juga yang disebutkan kan 19 di sini di Al-Mudatsir ayat 30 alaiha tis'ata asyar. Terus 31-nya ya tadi udah dibacakan ya. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Nah, ini berarti bahwa ada 19 malaikat penjaga neraka. Mereka memeliharanya, menjaganya, menyalakan api neraka itu sendiri ya. Ya dinyalain. Dan ditugasi mengurusi perkaranya. Ketika salah satu dari orang kafir ya, mendengarkan jumlah malaikat yang menjaga neraka, dia berkata, seolah untuk mengolok-olok jumlah mereka, aku akan mencukupi kalian dari mereka. Maksudnya jika dia masuk ke dalam neraka, dia akan melawan mereka. Kebayang ya, melawan 19 malaikat ya. Dia akan berdaya gitu ya. Manusia itu nggak akan berdaya. Iya, apalagi sambil disiksa di dalamnya ya. Dia akan melawan mereka, menguasai mereka ya, akan dikuasai dan keluar dari neraka. Ini sebenarnya mengatakan ini ya, kalau orang-orang kafir untuk melok-olok ya gitu. Ya, jadi seolah-olah bisa melawan malaikat terus menguasai sama keluar lagi nanti dari neraka, kan bisa sebenarnya. Ini kan kolok-kolokan dari orang kafir ya, menghina ya gitu. Maka Allah membantah dengan firman-Nya. Itu surah Al-Mudatsir ayat 31. Berarti bahwa mereka penjaga neraka tidak berasal dari manusia ya. Sehingga apabila orang tersebut mengatakan bahwa dia kuat dan bisa melawan sejumlah manusia ya, dia tidak akan dapat melawan para malaikat. Meskipun satu malaikat ya, satu saja berusaha dilawan oleh manusia tidak akan bisa ya. Apalagi malaikat penjaga neraka itu sangat keras ya, ngeri itu ya.
Allah firman ya, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Artinya kami tidak menjadikannya dari manusia ataupun jin. Gitu ya. Waliyaqulul ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bi adam. Dzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Jadi kan itu cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin biastaiqinal ladina utul kitab, dan apa wa yazdadal ladina amanu imana, supaya orang-orang beriman bertambah keimanannya ya. Wala yatabal ladina utul kitab ya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin wal mukminun ya, tidak ragu-ragu. Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Alangkah beratnya kekafiran. Karena itulah bagaimana butuhnya keimanan terhadap para malaikat. Masih ada lagi sebenarnya sifat-sifat malaikat yang dijelaskan pula dijelaskan oleh Syekh Sholih. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Yang demikian tentunya dari pelajaran yang bisa kita ambil akan keimanan kita terhadap para malaikat, tentu dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, pula akan menambah keimanan kita dan senantiasa hidup kita merasa diawasi, sehingga tentunya tidak celah seharusnya ya yang namanya manusia ya tidak lepas dari kesalahan ya, gitu. Ya. Hanya meminimalisir terjadinya maksiat dan dosa. Demikian untuk hari ini, insyaallah besok pada sholat zuhur kita lanjutkan kembali pelajaran akhlak ya. Barakallahu fikum, barakallahu minkum. Rabbana atina min ladunka benar yang paling bagus sampai kau ini yang musarrif subhanaka allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku ada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.